Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat Islam, iman, dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa salawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semua hingga kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pada saya selaku bidang studi mata pelajaran Al-Quran Hadis, dan tak lupa kepada teman-teman saya yang saya cintai, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya di sini tidak akan berbicara panjang lebar. Saya di sini hanya akan menjelaskan tentang etos kerja pribadi muslim. Etos kerja seorang muslim hendaknya melebihi etos kerja orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Islam seseorang muslim diminta untuk betul-betul profesional di dalam melakukan berbagai macam perbuatan. Di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Al-Mutqin. Contohnya allazi asqana kulla syai', itu yang betul-betul mutqin di dalam melakukan suatu perbuatan. Quran surat An-Naml ayat 88. Artinya yang betul-betul melakukan segala sesuatu itu dengan sangat sempurna sekali. Allah menciptakan langit begitu sempurna. Allah menciptakan segala sesuatu begitu sempurna. Bahkan para malaikat pun kalau kita lihat bagaimana perbuatannya, sangat profesional di dalam pekerjaannya. Dalam mencatat amalan-amalan manusia sekecil apapun tercatat oleh malaikat dalam sebuah catatan yang nyata. Allah pun menciptakan segala sesuatu tak lepas dari catatan dalam Lauhul Mahfuz yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah catat dalam Lauhul Mahfuz segala sesuatu sampai hari kiamat. Demikian pula Allah menciptakan segala sesuatunya begitu sempurna. Lihatlah pepohonan dan segala macam yang Allah telah ciptakan. Terlihat betapa ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sempurna sekali. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin, berusaha untuk profesional dalam pekerjaan kita. Para ulama ketika menafsirkan makna al-ihsan, mereka mengatakan bahwa makna ihsan mempunyai dua makna. Makna pertama adalah berbuat baik kepada orang lain. Makna kedua yaitu ihsan dalam segala perkara, ihsan dalam perbuatan, ihsan di dalam pekerjaan, ihsan sebagai seorang pekerja, ihsan sebagai seorang pemimpin, dan ihsan di dalam keterampilan kita. Inilah Islam, saudaraku. Maka dari itulah seorang mukmin, seorang muslim, dia akan berusaha untuk betul-betul memiliki etos kerja yang baik. Demikian pula profesionalisme dalam pekerjaan. Dia bukan orang yang lemah. Seorang mukmin bukanlah seorang yang malas-malasan, karena Rasulullah SAW bersabda,
Rasulullah mengatakan, jangan lemah. Artinya, seorang mukmin harus betul-betul kuat dalam pekerjaan, kuat di dalam kemaslahatan ia di dunia dan akhiratnya. Maka dari itulah seorang mukmin berusaha untuk memperbaiki skill kemampuan dia di dalam bekerja. Selain dia jujur, sifatnya amanah dan tidak berkhianat. Kejujuran diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah diperintahkan oleh Allah. Selain itu juga dia harus betul-betul menguasai pekerjaannya dan melakukan pekerjaan itu sebaik mungkin, karena demikianlah sifat sebagai seorang mukmin. Sebagai seorang ustadz, dia harus profesional dalam menyampaikan hadis maupun ayat-ayat, sehingga pada waktu itu betul-betul dia menyampaikan penuh ilmiah, amanah ilmiah. Demikian pula bukan hanya sebatas pendapat-pendapat semata. Sebagai seorang direktur, ia pun harus melakukan amanah sebagai direktur sebaik mungkin, profesional mungkin, dan betul-betul memperbaiki etos kerjanya, sehingga dia pun termasuk orang-orang yang sukses di dunia dan akhiratnya. Ingat ya akhi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran bahwasanya sebaik-baik orang yang diberikan upah adalah Al-Qawi Al-Amin, yang kuat dan amanah. Allah Ta'ala berfirman, Inna khayra man ista'zaratal qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baiknya orang yang kamu upah adalah Al-Qawi Al-Amin. Al-Qawi yang kuat dalam pekerjaannya, sementara Al-Amin adalah yang amanah, tidak melakukan pengkhianatan dalam waktu dan juga dalam segala macam hal. Oleh karena itulah, seseorang mukmin adalah seorang yang betul-betul di dalam seluruh permasalahannya dia berbuat baik sebaik-baik mungkin. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.